بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على خير المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله جل وعلا في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسlimin wa zumratal mu'minin, khatib mewasiatkan agar kita semua tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan mendatangi segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Karena dengan ketakwaan kita akan menang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai kenikmatan, dengan masuk ke surganya Allah dan mendapatkan berbagai kenikmatannya. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua insan yang bertakwa. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Seorang mukmin di dunia ini beramal, berlelah-lelah, berletih-letih, melewati berbagai fase kehidupannya, bertahun-tahun beribadah, salat, zakat, umrah, bersedekah, haji, dan amal saleh lainnya. Ketika dia mengerjakannya, tentunya yang dia harapkan adalah pahala di sisi Allah. Pahala yang banyak, pahala yang besar. Akan tetapi bagaimana jikalau ternyata amalan yang selama ini dia usahakan, dia perjuangkan, ternyata di hari kiamat nanti dia tidak mendapatkan apa-apa dari amalannya. Tentunya itu adalah pemandangan yang sangat mengenaskan. Ketika ada seseorang yang sudah berekspektasi akan sebuah kenikmatan, sebuah balasan yang besar, ternyata itu menjadi penyesalan karena ternyata dia tidak mendapatkan apa-apa. Kekecewaan yang luar biasa. Maka ada ikhwatal iman, Allah gambarkan di dalam Al-Quran tentang amalan orang-orang kafir. وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً. Dan orang-orang kafir, kata Allah, amalan mereka kasarabim biqi'ati yahsabuhu adh-dham'anu ma'a, seperti fata morgana yang dikira air oleh orang-orang yang sedang kehausan. Hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a fawajadallaha 'indahu fawafahu hisabah. Ketika dia mendatangi sesuatu yang dia kira air itu, ternyata enggak ada apa-apa. Maka apa yang dia dapatkan? Apa yang didapatkan oleh orang-orang kafir itu? Yang dia dapatkan hanyalah keputusan Allah bahwasanya mereka termasuk penghuni neraka. Mereka tidak mendapatkan apa-apa dari kebaikannya. Orang-orang kafir meskipun mereka bersedekah dengan sedekah yang sangat banyak, berbuat baik, ihsan sama manusia, membantu orang-orang fakir, memberi makan orang, baik kepada hewan, mereka nggak dapat apa-apa, jamaah rahimakumullah. Mereka tidak mendapatkan sedikit pun kebaikan.
Karena mereka melakukan dosa yang paling besar, yakni kafir. Kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan mereka tidak mendapatkan apa-apa. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya kekufuran disepakati oleh para ulama, tidak ada khilaf bahwasanya itu menghancurkan seluruh amalan dan mengeluarkan seseorang dari Islam. Akan tetapi di sana ada dosa-dosa, ikhwah fillah rahimakumullah, yang kita semua tidak boleh merasa aman dari dosa tersebut, dari konsekuensinya. Karena konsekuensi dari dosa-dosa tersebut bisa menghancurkan amalan-amalan kita. Di antaranya yang pertama adalah ar-riya. Riya. Rasulullah SAW bersabda, maukah kalian aku kabarkan akan sesuatu yang lebih mengerikan ketimbang fitnah Masih Dajjal? Para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, asyirkul khafi. Yang lebih mengerikan daripada Dajjal adalah syirik yang terselubung, syirik yang tersembunyi. Kata Rasulullah SAW, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu bima yara min nadhari rajul. Seseorang melakukan salat, kemudian dia perindah salatnya, dia perbagus salatnya, karena dia tahu ada orang yang sedang memandanginya, memperhatikan gerakan salatnya. Seolah-olah dia adalah orang yang paling khusyuk salatnya, orang yang terbaik gerakan salatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Dia perindah terus. Dia menginginkan tempat di hati manusia, ikhwah fillah rahimakumullah. Dia menginginkan pujian, menginginkan validasi, menginginkan pengakuan bahwasanya dia adalah orang yang salatnya begitu khusyuk, orang yang salatnya begitu panjang sujudnya, begitu panjang rukuknya, dan seterusnya, begitu panjang bacaan salatnya, dan seterusnya dan seterusnya. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah SAW mengatakan lebih mengerikan daripada fitnah Dajjal. Karena fitnah Dajjal hanya datang di akhir zaman, sedangkan riya bisa mengintai seorang mukmin di setiap amalan yang dilakukan. Bahkan setelah amalan itu berlalu, masih ada potensi dia untuk riya, untuk memperlihatkan amal solehnya padahal ibadahnya sudah lama berlalu. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha. Siapa yang menginginkan perhiasan dunia, kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Kami akan sempurnakan untuk mereka balasannya. Para ulama tafsir mengatakan, siapa yang menginginkan dengan amal solehnya kenikmatan dunia. Di antara kenikmatan dunia adalah pengakuan, pujian dari mulut-mulut manusia. Siapa yang dengan amal solehnya itu menginginkan perhiasan dunia, kehidupan dunia, kata Allah, kami sempurnakan untuk mereka balasannya di dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dan mereka di dalamnya, yakni di dalam dunia, tidak dikurangi sedikit pun balasan untuk mereka. Di ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka adalah orang-orang yang tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali neraka. Wa habita ma sana'u fiha. Terhapuslah apa yang mereka perbuat di dalam dunia. Amalan-amal mereka terhapus. Wa batilum ma kanu ya'malun. Semua yang mereka kerjakan terbatalkan. Ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Riya adalah sesuatu yang sangat mengerikan, yang bisa menghancurkan seluruh amal saleh kita. Maka kita harus berhati-hati dan menjaga diri kita dari penyakit hati ini. Kemudian yang kedua, ikhwah fillah rahimakumullah, di antara dosa-dosa yang bisa menggugurkan amal saleh seseorang adalah bermaksiat dikala sendiri. Ikhwah, kita semua tahu bahwasanya dosa yang dilakukan oleh seseorang secara terang-terangan itu lebih besar dan lebih berbahaya. Akan tetapi ada dzunubul khalawat, dosa-dosa yang dilakukan dikala sendiri, di mana seseorang sudah tidak lagi mempertimbangkan segala sesuatunya. Begitu tidak ada mata manusia yang memandangnya, tidak ada orang di sekitarnya, tanpa berpikir panjang dia langsung melakukan dosa itu. Dia kecanduan dengan dosa itu, seolah-olah Allah tidak melihatnya. Bahkan dia tidak mempertimbangkan pengawasan Allah sama sekali.
Bahkan saking seringnya mungkin dia melakukan dosa itu, dia tidak lagi menyesal setelah melakukannya. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Thauban radhiyallahu an, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamata bidan. Sungguh aku tahu dari umatku ada sekelompok manusia yang mereka datang di hari kiamat dengan pahala sebesar gunung-gunung Tihama. Rasulullah ingin mengungkapkan betapa banyaknya pahala orang ini di hari kiamat. Kemudian fayaj'aluha Allahu haba'an manthura. Allah jadikan amal solehnya yang begitu banyak sebesar gunung-gunung itu seperti debu yang berterbangan begitu saja. Para sahabat menjawab, di antaranya Thauban yang meriwayatkan hadis ini, sifhum lana ya Rasulullah. Sebutkanlah ciri-ciri mereka ya Rasulullah. Bagaimana mungkin mereka menjadikan amal soleh itu begitu banyak tapi seperti debu yang berterbangan? Agar kami tidak menjadi seperti mereka sedangkan kami tidak merasakan ya Rasulullah. Rasulullah SAW menjawab, amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum. Mereka itu adalah saudara-saudara kalian. Sama-sama orang-orang beriman. Bahkan mereka itu wa min jildatikum, dari bangsa kalian. Maknanya bisa dari bangsa manusia, bisa dari bangsa Arab. Wa ya'khudhuna minal laili kama ta'khudhun. Bahkan mereka di malam hari mereka bangun malam, mereka salat malam sebagaimana kalian. Ini yang Rasulullah sebut, yang Rasulullah ajak bicara adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka bahkan sholat malam sebagaimana kalian sholat. Artinya sholat malamnya panjang. Mereka istiqamah dalam sholat malam. Walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillah intahakuha. Akan tetapi mereka adalah sekelompok kaum, kata Rasulullah, yang setiap mereka sendiri dan memungkinkannya untuk bermaksiat, melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, mereka segera melakukannya. Coba kita introspeksi diri kita, ikhwafillah. Apakah ketika kita sendiri, kita selalu merasa aman dari makar Allah, selalu merasa aman dari azab Allah, sehingga kita sangat mudah atau bermudah-mudah dalam bermaksiat? Maka jikalau kita masih melakukan hal tersebut, waspada, bertaubatlah. Jangan sampai amal saleh kita yang tidak banyak ini kemudian rontok karena dosa-dosa yang kita lakukan di kala kita sendiri. Kemudian sebab yang ketiga, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang menghancurkan amal saleh seseorang adalah perbuatan zalim. Perbuatan zalim, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Taha, wa qad khaba man hamala zulma, dan sungguh merugi orang-orang yang datang di hari kiamat dengan membawa kezaliman. Bagaimana mereka merugi, ikhwafillah rahimakumullah? Dalam hadis yang panjang Rasulullah SAW bersabda tentang orang-orang yang bangkrut, yang mungkin kita sering mendengar hadisnya tapi lewat begitu saja tanpa kita renungi dalam-dalam maknanya. Tentang orang-orang yang bangkrut, para sahabat mengatakan orang yang bangkrut orang yang tidak punya dirham ya Rasulullah, orang yang tidak punya aset dan harta benda ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka, al-muflisu min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bi salatihi wa siyamihi wa zakatihi. Orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang di hari kiamat nanti dengan pahala salatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala zakatnya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Di saat yang sama dia datang membawa dosa bahwasanya dia dulu di dunia mencaci fulan, menghina fulan. Wa akhadha mal hadza yaitu qad sama hadza wa qadhafa hadza, menuduh fulan, wa akala mala hadza, memakan hartanya fulan, wa safaka dama hadza, menumpahkan darahnya fulan, wa daraba hadza fa yu'ta hadza min hasanatihi. Kemudian diberikanlah kepada orang-orang yang dia zalimi dulu di dunia pahalanya, dibagikan kepada mereka sampai impas semua dosa kezaliman dia. Fa in faniyat hasanatuh, kalau sudah habis pahalanya, diambil dosa-dosa mereka yang dulu dia zalimi, dibebankan kepada dia. Akhirnya
kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Semoga Allah lindungi kita semua. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Kezaliman banyak sekali jenisnya, banyak sekali bentuknya. Ada kezaliman pada jiwa, ada kezaliman pada harta, ada kezaliman pada kehormatan. Dan yang ketiga ini ikhwa fillah, banyak sekali kaum muslimin yang meremehkannya, tapi yang paling utama adalah zalim pada kehormatan. Banyak dari kita yang menganggap itu dosa kecil. Menghibah orang lain, menginjak-injak kehormatannya. Tinggalkan ya ikhwan majelis-majelis ghibah. Wallahi nggak ada manfaatnya kita duduk di majelis seperti itu. Terlebih lagi itu bisa merontokkan amal saleh kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وصحبه وخلانه وبعد. معاشر الحاضرين sidang Jumat rahimakumullah. Di antara hal yang menggugurkan amal saleh adalah mengutamakan perkataan manusia, pendapatnya manusia daripada perkataan Allah dan Rasulnya. Bayangkan, mengangkat suara kita di hadapan Nabi saja tidak boleh. Pernah terjadi di masa Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abi Mulaikah tentang dua orang sahabatnya Rasulullah yang sangat Rasulullah cintai, yang disebutkan di kalimat hadis itu, kadal khayran ayyahlika, hampir-hampir dua orang terbaik dari umat ini binasa, yakni Abu Bakar dan Umar. Kenapa dikatakan hampir binasa? Disebutkan sebabnya adalah rafa'a aswatahuma 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam hina qadima alaihi rakbun min rakbu Bani Tamim. Fa asyara ahaduhuma bil Aqra' ibn Habis akhi Bani Mushaji'. Abu Bakar dan Umar pernah satu momen berdebat di hadapan Rasulullah karena perkara perbedaan pendapat. Ketika Abu Bakar atau Umar atau salah satu dari keduanya menunjuk utusan dari Bani Tamim, yakni Habis, Aqra bin Habis, dan salah satunya menunjuk orang lain, kemudian mereka berdebat, berargumen, sampai mereka berdua saling mengangkat suara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dan janganlah pula kalian memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan namanya. An tahbata a'malukum, boleh jadi, bisa jadi amalan kalian semua terhabus. Amalan kalian rontok. Wa antum la tash'urun, sedangkan kalian tidak menyadarinya, tidak merasakannya. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah. Jikalau mengangkatnya suara di hadapan Rasulullah, padahal ini yang melakukan Abu Bakar dan Umar, bisa menghapuskan seluruh amalan. Lalu bagaimana dengan sebagian kaum muslimin yang ketika mendengar nasihat-nasihat dari firman-firman Allah, kemudian mendengar nasihat dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia lebih memilih pendapat manusia biasa. Pendapat manusia, pendapat orang lain, pendapat gurunya, pendapat temannya, pendapat gurunya, yang mungkin semua guru juga bisa salah. Mereka manusia biasa, ikhwah fillah rahimakumullah. Tidak ada perkataan seorang pun yang pantas didahulukan di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Tidak ada.
Maka ketika kita mendengar sesuatu, qala Allah wa qala Rasul, kita tidak memiliki pilihan lain selain daripada sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kalaupun kita belum mampu menjalankannya, kita tidak boleh mengutamakan perkataan orang lain di atas perkataan Allah dan Rasulnya. Dan masih banyak ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah hal-hal yang bisa membatalkan amal saleh seorang muslim. Banyak sekali dosa-dosa. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, laisa sya'nu fil amal. Yang terpenting bukanlah kalian beramal sebanyak apa, sehebat apa, sebanyak apa pahala kalian, bukan itu. Walakin fi hifdzil amali mimma yufsiduh. Akan tetapi yang paling penting adalah menjaga amal soleh itu agar tidak rusak, agar pahalanya tidak terhapus. Maka itulah tugas kita ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Khususnya kita semua yang mungkin amalnya belum banyak. Tidak seperti para sahabat Nabi. Tidak seperti para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dan manusia-manusia terbaik dari umat ini. Maka tentunya kita harus lebih menjaga amal soleh kita. Dari riya. Dari sum'ah. Dari hal apapun yang bisa merusak amal soleh kita. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberi kita taufik dan hidayahnya. Agar kita senantiasa beramal soleh. Dan Allah sempurnakan balasannya untuk kita semua. Allah sempurnakan untuk kita pahala di akhirat nanti. Dan balasan berupa kenikmatan-kenikmatan surga dan derajat-derajat yang tinggi di surga. Allahumma amin. Inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وتخشعنا وتضرعنا وتمم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم إنا نسألك عيش السعداء في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأقم الصلاة.